Dan sejak menginjakan kakinya kembali di tanah air, sosok Bunda Korla yang selama puluhan tahun menetap dan bekerja di Jerman itu kembali ke Indonesia. Kedatangan wanita pemilik nama asli Cynthia Korla Priscilia itu selalu mencuri perhatian publik. Selebgram yang dikenal dengan gaya bicara yang ceplas-ceplos dan celutukannya yang vulgar, yang disiarkan langsung secara live di akun Instagram pribadinya itu, sukses menyita perhatian publik. Mengetahui jika penggemarnya di tanah air hingga ratusan ribu pengikut, Bunda Korla pun pulang ke tanah air untuk bertemu dengan fans dan penggemarnya. Namun sejak kedatangannya pada 15 Januari 2023 lalu itu, yang disambut bak penyanyi internasional oleh penggemarnya itu, juga mengundang pro kontra dan pertentangan yang tidak sedikit dari warganet. Banyak warganet yang keberatan dengan gaya bicara Bunda Korla yang kerap melanggar batas norma kesopanan yang ada di masyarakat. Ya, pokoknya anak-anak Bunda sabar aja. Makanya kan tangannya 2, nggak 1000. Saya manusia, punya kesilapan, punya kemauan. Tapi kalau Allah bilang tidak bisa, tidak bisa. Kau harus viral, kau harus terkenal, harusnya anak-anakmu baik. Harus. Gimana gue tolak? Kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang diucapkan di TikTok maupun di Instagram maupun di akun media sosial lainnya, itu adalah kalimat-kalimat yang memberi pelajaran buruk buat perkembangan anak Indonesia. Gue nggak ngikutin, tapi gue tahu temen gue ngikutin. Selama dianya nggak bikin masalah, dan sama ini sih gue nggak ngeliat nggak bikin masalah ya. Celutukannya aja sih, terus kocaknya aja. Itu aja sih yang gue suka. Gue rooting aja buat Bunda Korla. Kalau gue, pokoknya tetap semangat Bunda gitu. Sadar keberadaannya di tanah air mendapat penolakan masyarakat luas, ia pun memutuskan untuk mempercepat kepulangannya ke Jerman di akhir Januari ini dari jadwal semula 6 Februari 2023 mendatang. Keputusan tersebut ia ungkapkan di Instagram miliknya yang disiarkan secara live sambil menikmati makanan Padang kesukaannya. Bunda nggak mau reco-reco. Tadinya Bunda pengen pulang di tanggal 6, di tanggal 5. Tapi Bunda percepat aja pulangnya. Udah nggak usah lama-lama di sini. Kendati ia akan kembali ke Jerman dan balik menekuni pekerjaannya sebagai pramusaji di sebuah restoran cepat saji di Jerman, dia mengatakan akan kembali ke Indonesia menjelang bulan Ramadan mendatang. Ia akan mengisi acara sahur sehingga bisa menemani orang-orang menjalankan puasa. Pokoknya kalian dukung aja, nanti siapa tahu Bunda bisa balik bulan Ramadan. Kalau bisa pulang lagi, Bunda pulang lagi pas bulan puasa. Ntar bulan puasa, insya Allah Bunda bisa pulang. Bunda ngisi acara ya. Bangunkan kalian sahur ya. Bangun kalian semuanya. Rencananya memang ya nggak lama sih. Bunda Korla mengaku saat ini dirinya tidak ingin berlama-lama tinggal di Indonesia meskipun mendapatkan ketenaran dan materi yang melimpah berkat diundang di berbagai tayangan di stasiun televisi. Lantas benarkah kepulangan Bunda Korla ke Jerman lebih cepat dari jadwal sebelumnya? Itu lantaran adanya somasi dan laporan yang dibuat Farhad Abbas ke polisi? Katanya mau disomasi Bunda Korla. Sama Farhad bener. Saya nggak tahu. Yang Bunda Korla pulangnya dipercepat kayak itu atau gimana? Lubang. Saya belum. Motor. Ngapain? Gila! Ih, bener-bener ya. Ini orang, ya emang, ya udah semua juga vulgar. Maksudnya kalau misalkan nggak suka yang vulgar, banyak juga loh nggak vulgar gitu. Maksudnya ya udah Bunda Korla itu untuk segmen ya kan Bunda udah tua juga. Jadi yang nikmatin orang-orang tua, jangan lu kasih ke anak bayi Bunda Korla. Seperti diketahui, Farhad getol mengkritisi pola tingkah wanita asal Medan itu yang dianggap keluar dari batas kesopanan dan mengandung porno aksi. Yang mana telah kita layangkan somasi kepada Mang Korla, ya somasi dari tanggal 24 ini resmi ya. Kalau kemarin kan hanya pernyataan saya di Instagram. Kaitannya itu menyangkut undang-undang pornografi dan undang-undang ITE. Jadi telah kami kumpulkan bukti-bukti
yang menyangkut adanya kegiatan pornografi gerak, kata-kata, suara, gambar, pakaian yang dimana tidak sesuai dengan atau kita anggap melanggar undang-undang pornografi. Ngomong kalimat yang super kotor. Hei Mang Korla, kalimatmu itu super kotor. Dan itu kelewatan itu. Terlepas itu ada hiburan, tapi itu hiburan kotor. Yang namanya bulu film juga hiburan, tapi dilarang. Itu ada aturan, tidak boleh. Pornografi itu nggak boleh. Nah di sini harus berpikir gitu. Dan orang-orang yang sekarang ada di sekeliling yang menyanjungkan, termasuk artis-artis, mau itu artis sejenis dengan dia atau artis-artis yang mau juga gila tampil, ingatin kalian bertobatlah, berhentilah gitu. Ya kalau misalkan lu nggak suka anak lu, misalkan nih buat orang tua, lu nggak suka anak lu nontonnya vulgar, lu jangan kasih iPad terus konyong-konyong, udah lu nonton aja, ya lu kontrol lah itu iPad-nya. Balik lagi ke kita sebagai orang tua yang gimana nyaring tontonan buat anak kita sih. Cuma kalau buat aku yang udah 17 tahun ke atas atau segala macam yang udah bisa memilah mana omongan kotor dan mana omongan baik, ya seneng-seneng aja sih. Tidak hanya melaporkan ke polisi, Farhad juga mengajukan permohonan ke imigrasi untuk dilakukan cekal terhadap Bunda Korla. Harusnya ketika diberi rezeki pemerintah sih atau balang enak-enak. Saya banyak dapat titipan dari teman-teman untuk menyuarakan, mewakili mereka untuk membuat somasi ini. Kita bukan main-main, dan kita minta kepada masyarakat untuk mengerti apa motivasi kita di sini, bukan menyangkut ada orang punya rezeki diganggu, tidak. Kan kalimat-kalimat itu nggak penting, harusnya bisa dibatasi. Dan ini anehnya, senang, lucu. Gak tahu yang mana yang sakit, orang yang somasi atau orang yang mengulu-ulukan, atau mungkin faktor apa yang membuat kalian ini tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Korla sangat merusak. Terlepas dari pro kontra yang terjadi, Bunda curhat soal masa lalunya berkarir di dunia hiburan tanah air. Jauh sebelum dirinya terkenal seperti saat ini, ia sudah dekat dengan selebriti tanah air dari lintas generasi. Saat itu, ia kerap didapuk menjadi model video klip dari artis-artis ternama. Hal itu diungkapkan wanita satu anak itu saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Ruben Onsu. Laper